Assalamualaikum, berjumpa lagi bersama saya Ibu Dita Maulida. Kali ini kita akan belajar materi fisika kelas 10. Ya, materi pertama yaitu tentang hakikat fisika dan prosedur ilmiah. Langsung saja. Nah, hakikat fisika sains adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala alam melalui pengamatan eksperimen dan analisis. Nah, jadi fisika sebagai salah satu cabang dari sains merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari materi dan energi serta interaksi antara keduanya. Hakikat fisika adalah fisika sebagai produk, sebagai sikap, dan sebagai proses. Gitu. Jadi fisika itu kalau sebagai produk pasti kalian sudah bisa menyebutkan ya produk-produk fisika dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian fisika sebagai proses, di mana ada proses pengamatan, ada hipotesis, ada analisa data sampai nanti kesimpulan. Dan akhirnya akan membentuk fisika sebagai sikap ya. Jadi karena mempunyai sikap fisika, yaitu sikap yang ilmiah, yang baik, teliti, kreatif, kemudian ada rasa ingin tahu, terbuka, jujur, dan bekerja sama, itu akan membentuk sikap yang baik gitu ya. Jadi hakikat belajar fisika itu ada 3. Kemudian metode ilmiah. Metode ilmiah adalah prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Jadi ilmu adalah pengetahuan yang didapat lewat metode ilmiah. Nah, syarat-syarat yang harus dipenuhi pada metode ilmiah yaitu objektif, metodik, sistemik, dan berlaku umum gitu. Objektif artinya sesuai dengan fakta. Ya, beda dengan subjektif. Kemudian metodik adalah pengetahuan diperoleh dengan menggunakan cara-cara tertentu yang teratur dan terkontrol. Kemudian kalau sistemik itu adalah suatu sistem yang satu sama lain saling berkaitan dan saling menjelaskan sehingga seluruhnya merupakan satu kesatuan yang utuh. Berlaku umum ya tidak hanya diamati oleh seseorang tapi oleh siapa saja gitu. Kemudian operasional metode ilmiah alurnya yaitu pertama melakukan pengamatan ya, observasi terhadap suatu masalah, kemudian merumuskan masalah, kemudian mengumpulkan data atau informasi ya dari literatur, dari buku ataupun dari objek penelitian. Kemudian membuat hipotesis ya, hipotesis itu dugaan sementara. Nah, kesimpulan sementara terhadap masalah yang akan kita selidiki gitu. Kemudian nanti kita akan berusaha untuk membuktikan hipotesis tersebut betul atau salah kan gitu. Melakukan percobaan dan eksperimen menguji kebenaran dari hipotesis tadi. Selanjutnya ada variabel yaitu variabel bebas, terikat, dan kontrol pada saat kita melakukan eksperimen. Jadi variabel bebas itu variabel yang diubah bebas, sedangkan variabel terikat dia bergantung pada variabel yang dirubah-rubah tadi. Nah, variabel kontrol adalah variabel yang tetap gitu, tidak berubah. Kemudian menganalisis data, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan fakta yang ada, hipotesanya seperti apa gitu. Kemudian peran fisika dalam kehidupan. Nah, dalam kehidupan tentu kalian sudah banyak merasakan ya dari ilmu fisika gitu, dari penelitian ilmuwan ya, baik berupa listrik, kereta, mungkin mobil, mungkin handphone. Selanjutnya ke aturan atau alat keselamatan. Nah, sekarang kita ke laboratorium ya. Nih, syarat-syarat laboratorium yang baik. Harus memiliki kelengkapan alat selamat, kemudian ruangannya baik, ya, kemudian ditata dengan baik, alatnya tersedia, kemudian ada jalur evakuasi jika sewaktu-waktu terjadi mungkin kebakaran atau ada zat-zat berbahaya yang bereaksi di dalam ruangan gitu. Nah, kemudian alat-alat
apa saja yang harus ada di laboratorium gitu. Pada saat penelitian tentu kita akan sering melakukan di laboratorium. Nah, alat-alat yang harus ada untuk keselamatan kerja yaitu pemadam kebakaran, eye washer, water shower, kotak P3K, jas lab, peralatan pembersih, obat-obatan, kapas, dan plater pembalut. Kemudian selain itu yang harus ada juga adalah aturan-aturan keselamatan kerjanya gitu. Nah, aturan-aturan keselamatan kerja ini ada banyak nih. Dilarang membawa keluar alat bahan laboratorium tanpa seizin petugas laboratorium. Orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk ke lab, menggunakan alat dan bahan yang sesuai dengan petunjuk praktikum. Jangan melakukan praktikum sebelum mengetahui informasi bahaya dari benda-benda yang akan kita pakai gitu. Mengenali jenis peralatan keselamatan kerja, kemudian mau bertanya, memakai jas laboratorium, kemudian jika terjadi kerusakan segera melapor ke petugas dan berhati-hati saat melakukan praktikum gitu, dan membuang sampah pada tempatnya ya. Kemudian yang pasti tidak boleh merokok dan tidak boleh makan dan minum dalam laboratorium, tidak bermain-main di dalam ruangan laboratorium, tidak berlari-lari gitu ya. Kemudian melakukan latihan keselamatan secara periodik gitu. Nah, ini ya simbol-simbol atau lambang-lambang bahaya yang bisa ditaruh atau ada di laboratorium. Ya, ini gambar-gambarnya atau lambang-lambangnya ada animal hazard, safe instrument hazard, heat hazard, glassware hazard, macam-macam ya, ada fire hazard. Nah, ini keterangan ya. Jadi kalau animal hazard adalah bahaya yang berasal dari hewan, mungkin saja hewan itu beracun karena sudah pernah dilakukan uji coba terhadap hewan tersebut, misalnya tikus mungkin atau kodok gitu kan ya. Kemudian sharp instrument hazard adalah bahaya yang berasal dari benda-benda tajam, benda-benda yang tidak dapat ya kan, nanti bentuknya seperti itu, seperti pisau, mata pisau. Kemudian heat hazard, panas ya, berarti bahaya dari benda yang panas, tangan Anda akan kepanasan, makanya gambarnya seperti tangan kepanasan. Selanjutnya kalau glassware hazard adalah bahaya dari benda yang mudah pecah. Nih lambangnya ya, nih. Kemudian chemical, bahaya dari zat-zat kimia. Pastikan electrical, bahaya yang berasal dari benda-benda yang mengeluarkan listrik. Kemudian eye face hazard adalah bahaya yang berasal dari benda-benda yang dapat membuat iritasi pada mata gitu. Kalau fire berarti benda tersebut mudah terbakar. Kalau biohazard berarti bahaya itu berasal dari bahan biologis. Kemudian laser radiation hazard adalah bahaya yang berasal dari sinar laser. Radioaktif tentu aja zat radioaktif. Eksplosif adalah benda tersebut bisa meledak gitu ya. Nih eksplosif ya, ini ledakan. Kalau ini radioaktif, ini sinar laser, ini biologi. Oke, untuk materi hakikat fisika sekian hari ini. Untuk pembelajaran berikutnya, sampai jumpa dengan Ibu kembali. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.